Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Kita ke kebun lagi. Bab 3065 sampai bab 3068. Ketika Dr. Darkness pertama kali mendengar hasil ini, dia tampak tidak percaya. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin mereka? Ye Junlin mengerutkan kening, memikirkan sesuatu, dan berkata dengan ragu, mungkinkah sekelompok orang yang ingin membalas dendam pada Hydra? Mustahil untuk memikirkannya. Ye Junlin tidak tahu kenapa, tapi sekelompok orang ini keluar dari pikirannya. Sejak kelompok orang ini didirikan, mereka tidak pernah secara serius membalas dendam pada Hydra, bukan? Bahkan tidak ada satupun yang terbunuh. Mengapa tidak membunuh sebanyak yang dia lakukan saat itu? Jadi apa gunanya mendirikan organisasi ini? Bukankah itu hanya balas dendam? Anda mengatakan betapa Anda ingin membalas dendam, menyebut diri Anda pengecut karena tidak berani membalas dendam pada Hydra. Betapa hebatnya dirimu sendiri, alhasil, Anda sendiri tidak akan membalas dendam sama sekali. Saya masih memikirkan sumber dayanya. Saat itu, Ye Junlin menyadari bahwa sifat organisasi ini tidak sesederhana itu. Ini berbeda dengan mengumpulkan kekuatan untuk menahan balas dendam. Beberapa penyelenggara mencari keuntungan mereka sendiri, untuk mengembangkan organisasi ini untuk tujuan egois mereka sendiri. Sejauh ini, belum ada pembunuhan yang berhasil. Itu berarti dia membuat dugaan seperti itu. Justru karena diam itulah kita mencari jejak. Jadi Ye Junlin secara khusus memikirkannya sebelumnya dan bertanya apa yang mereka lakukan. Sekarang dokter kegelapan mengatakan bahwa kekuatan tak terduga akan datang, dan merekalah yang pertama kali muncul. Warna aneh muncul di mata Dokter Dark, dan dia mengangguk. Ya, benar, itu mereka. Ye Junlin menarik napas dalam-dalam. Tahu itu, seperti yang diharapkan, saya rasa saya tidak ingin bergabung dengan mereka meskipun saya memiliki banyak sumber daya. Mereka dianggap musuh. Dia dapat dengan mudah memikirkan kata-kata penyelenggara organisasi ini. Jika kamu tidak membalas dendam pada Hydra, kamu Ye Junlin akan menjadi musuh kami. Kami akan menghentikan cara apapun yang dapat dilakukan putri Anda untuk melakukan detoksifikasi. Itu benar. Inilah yang Ye Junlin duga. Tiba-tiba, Dr. Dark menjadi marah. Orang-orang ini benar-benar bajingan, sekelompok sampah. Apa bedanya mereka dengan Hydra? Ye Junlin menyadari sesuatu. Mungkinkah, benar, Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam mengirimiku catatan pertukaran darah? Pada kenyataannya, itu dihancurkan oleh pembunuh ilahi yang mereka kirim. Ketika perintah hadiah dikeluarkan, mereka terus menghentikan dan menghancurkannya. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang terbunuh. Hadiah baru-baru ini perintah bahkan lebih keterlaluan. Mereka secara tak terlihat menyatukan 9 kepala ular dengan tegas menghentikan semua orang yang mencoba mendetoksifikasi Junjun. Dia membunuh terlalu banyak orang. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan dokter kegelapan, Ye Junlin menarik napas dalam-dalam. Setelah sekian lama mencari, ternyata orang-orang tersebut berada satu front dengannya. Ini tidak terduga. Tidak peduli apapun yang terjadi, mereka tidak akan pernah melakukan apapun terhadap Hydra. Saya tidak menyangka itu benar-benar mereka. Ye Junlin hanya ingin mengatakan satu hal. Bukankah kamu berselisih darah dengan Hydra? Ada pertikaian berdarah? Apa yang mereka lakukan, dan Anda masih bisa membantu? Dr. Dark menarik napas dalam-dalam dan berkata, organisasi ini sangat kuat sekarang, dengan lebih dari 100.000 orang bergabung, dan jumlah dewa sebanding dengan beberapa kekuatan tertinggi. Dan sumber daya yang membantu mereka bangkit. Saya marah hanya dengan membicarakannya. Dr. Dark menatap Ye Junlin dan berkata, ini adalah orang-orang yang menggunakan teratai salju berusia ratusan ribu tahun untuk menipu sumber daya kita. Apa? Ye Junlin hampir kabur. Pandangan aneh muncul di sekelilingnya.
Kuncinya adalah saya belum pernah melihat Ye Junlin begitu bersemangat. Namun, semua orang mengira Ye Junlin mungkin sangat bersemangat karena dia tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Semua orang menarik pandangan mereka dan berhenti mengamatinya. Itu benar, merekalah yang menipu sumber daya kita. Dengan sumber daya ini, mereka langsung bangkit. Dokter kegelapan mengepalkan tinjunya erat-erat. Mendengar kabar ini membuatnya sangat marah. Lagi pula, apa yang mereka lakukan sungguh menyebalkan. Sama sekali bukan urusan manusia, dia juga mengarang kebohongan tentang teratai salju berusia ratusan ribu tahun. Sumber daya utama diambil oleh para dokter gelap itu sendiri dan tersebar di mana-mana sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya dia juga tertipu. Dia juga dihina karena kecerdasannya. Ini tidak bisa ditoleransi. Apalagi yang terlintas di benak saya sekarang adalah kotak teratai salju berusia ratusan ribu tahun itu berisi dahan kering. Adegan ini jelas sekali dalam pikiran saya. Itu merupakan penghinaan bagi mereka. Kebencian ini tidak kalah dengan kebencian terhadap Hydra. Ye Junlin tersenyum. Tapi semua orang bisa melihat bahwa senyuman Ye Junlin adalah yang paling menakutkan dan paling mematikan. Gunakan sumber dayaku untuk membalas dendam terhadap Hydra. Aku tidak akan mengatakan apapun, tapi kamu menggunakan sumber dayaku untuk berurusan denganku. Ye Junlin mencibir lagi dan lagi. Tidak apa-apa, aku bilang cepat atau lambat kamu akan ketahuan, benar kan? Aku sudah menyiapkan ranting mati itu untukmu. Kalian sangat pandai memilihnya. Cabang mati itu benar-benar terlihat seperti pedang. Ye, senyuman Junlin semakin dalam. Tidak masalah. Aku akan menusuk tubuhmu dengan pedang ini jika waktunya tiba. Peserta datang satu persatu. Sekarang kita tahu siapa orang itu. Maka jangan khawatir. Ye Junlin tersenyum. Kalau begitu mari kita selesaikan semua akun lama dan baru bersama-sama. Bahkan hari ini, kalian semua datang untuk menghentikanku. Bagus sekali. Hahaha. Ye Junlin menatap ke satu arah dan mencibir lagi dan lagi. Banyak orang di sekitar memandang Ye Junlin. Dia pikir Ye Junlin tidak bisa berpartisipasi dalam pelelangan dan mencibir. Pada saat ini, orang-orang yang dikirim oleh organisasi Revenge Hydra melihat Ye Junlin mencibir. Mereka juga merasa sangat segar. Saya pikir Ye Junlin tidak berdaya saat dia melihat harapan putrinya dilelang. Dia tidak tahu bahwa senyum Ye Junlin adalah karena mereka. Mereka telah menjadi sasaran Ye Junlin. Apakah kamu ingin aku memperingatkan mereka dan mempersiapkan mereka untuk mati? Dr. Dark ingin segera membalas dendam. Tenang, sabar. Bukankah lebih baik kita datang langsung saat waktunya tiba? Ye Junlin menggelengkan kepalanya. Bagaimana dengan kekuatan misterius yang mengendalikan Yan Zhangsheng? Apakah ada petunjuknya? Tanya Ye Junlin. Saat ini, belum ada kabar dari Dewa Jahat Awan Api. Saya kira orang-orang ini sangat licik. Mengapa saya merasa bahwa orang-orang yang memakai topeng ini adalah mereka, daripada mempercayakannya kepada orang lain? Dr. Dark memandang ke panggung. Orang-orang itu mau tidak mau berkata. Ye Junlin tersenyum. Jangan khawatir, kita akan menunggu sampai pelelangan selesai. Tidak bisakah kita mengambilnya saja, lalu kita akan lihat siapa yang menyamar. Ye Junlin dan yang lainnya sudah menunggu. Kali ini saya mendapatkan banyak hal. Setidaknya organisasi untuk membalaskan dendam Hydra telah diidentifikasi. Yang membuat Ye Junlin pusing adalah kemunculan tiba-tiba orang kaya. Sumber daya orang ini tidak kalah dengan miliknya. Dari mana asalnya? Kini pelelangan obat ajaib terakhir telah dimulai. Masih banyak orang yang mengambil tindakan. Tapi begitu orang ini bergerak, seluruh penonton terkejut. Banyak orang mulai merasa kewalahan, hampir mencapai batasnya. Jika ada persaingan untuk mendapatkan sumber daya, hanya Ye Junlin yang bisa melawan yang satu ini. Namun, Ye Junlin dilarang mengikuti pelelangan. Tidak tahu, hanya satu orang yang bisa mendominasi. Tapi Ye Junlin juga tidak menganggur.
dia melihat pembeli pesaing tidak jauh dari situ. Yang ini dari negeri macan tutul salju. Ye Junlin berkata langsung, saya akan meminjamkan Anda sumber daya secara gratis dan bersaing dengannya. Pria dari kerajaan macan tutul salju setuju tanpa berpikir. Pokoknya, meminjamnya gratis. Sudahlah, 30.000 kristal energi spiritual. Dia langsung meneriakkan harganya. Hal ini membuat seluruh penonton tercengang. Uang 25.000 yuan orang misterius itu baru saja membuat seluruh penonton kewalahan. Mengapa seseorang muncul sekarang? Tidak, Ye Junlin lah yang mengendalikan penawarannya, itu tidak masuk hitungan. Beberapa orang dari Hydra langsung berkata sambil memberikan tekanan pada penanggung jawab. Ada juga orang dari organisasi Revenge Hydra yang tidak setuju. Mereka semua berteriak dan mengatakan itu tidak masalah. Bahkan orang misterius berkata, bukankah ini pantas? Bukankah itu berarti Ye Junlin tidak berpartisipasi dalam penawaran? Apakah ini pelanggaran? Dia awalnya ingin melelang obat ajaib ini dengan harga murah. Tidak ada yang bisa mengganggunya, ini membuatnya bahagia. Bagaimana dia bisa bahagia ketika seseorang tiba-tiba muncul? Penanggung jawab pelelangan segera berteriak, Ye Junlin, apa maksudmu? Bukankah kamu mengatakan itu, kamu tidak dapat berpartisipasi dalam penawaran? Ada apa denganmu, jika kamu ingin melakukan ini? Kami tidak akan melelang obat ajaib ini, dan kemudian kamu akan mendapatkan segalanya. Cari saja Ye Junlin. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang menolak. Mulai memperingatkan Ye Junlin satu demi satu. Ye Junlin berkata, apakah ada di antara Anda yang melihat saya berpartisipasi dalam pelelangan? Apakah saya berteriak, inilah yang diteriakkan orang lain? Perwakilan negeri macan tutul salju segera berkata, ya, sayalah yang berteriak, ikuti dia, itu tidak masalah. Tidak, kamu tidak berpartisipasi dalam penawaran. Tetapi orang-orang yang terkait dengan kamu juga tidak dapat berpartisipasi dalam penawaran. Kalau begitu, barang lelang tidak akan ada di tanganmu. Aku yang membuat aturannya jelas sebelumnya. Orang yang bertanggung jawab atas pelelangan pria itu segera berkata. Ye Junlin mencibir dan berkata, saya bahkan tidak tahu siapa dia. Bagaimana saya bisa ada hubungannya dengan dia? Perwakilan negeri macan tutul salju juga berkata, ya, saya juga tidak mengenalnya. Saya benar-benar asing. Reaksinya juga Ji Kuai, saya hanya meminjam sumber daya. Saya meminjam sumber daya dari semua orang di sekitar saya. Jika mereka bersedia meminjamkan saya sumber daya, itu saja. Ye Junlin segera setuju. Itu benar, saya hanya meminjam sumber daya darinya. Hanya saja orang yang bertanggung jawab atas pelelangan itu keras kepala. Menatap perwakilan kerajaan macan tutul salju, dia bertanya, tetapi bisakah Anda membayar kembali sumber daya yang Anda pinjam? Jangan tidak mampu membayar kembali saat itu dan menggadaikan obat ajaib itu kepada Ye Junlin. Saat ini, Ye Junlin berkata, maaf, saya meminjamkannya secara gratis, tidak perlu membayarnya kembali. Aku, Ye Junlin, meninggalkan kata-kataku di sini. Aku punya terlalu banyak sumber daya dan tidak ada tempat untuk menyia-nyiakannya, jadi aku meminjamkannya secara gratis. Ada apa? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang akan menjadi bodoh. Apakah ini pinjaman gratis? Apakah tidak ada keberatan sekarang? Saya akan melanjutkan. Kata perwakilan Snow Leopard Nation, pria itu segera berkata, 50.000 kristal energi spiritual. Partisipasi Ye Junlin menjadi lebih menarik baginya. Setidaknya ada satu pesaing lagi. Kalau tidak, itu akan terlalu membosankan. Bagaimanapun, menurutnya sumber dayanya tidak kalah dengan Ye Junlin. Dia tidak takut, hanya beberapa orang yang bertanggung jawab atas pelelangan berkumpul untuk berdiskusi. 80.000 kristal energi spiritual, teriak perwakilan kerajaan macan tutul salju. 100.000 kristal energi spiritual, kedua belah pihak mulai bergegas maju. Bagaimanapun,
Mereka berdua adalah pengguna sumber daya yang besar. Tidak takut, lakukan saja dan itu saja. Ini jelas merupakan lelang paling menakutkan yang pernah dilihat siapapun. Semuanya disebut gratis, dengan begitu banyak kristal energi spiritual, mereka mungkin tidak sebagus kerajaan Zanxiong. Akibatnya, saya menyia-nyiakannya seperti orang gila di sini. Kedua belah pihak pasti menang. Mereka semua memiliki sikap saling memanggil sampai mati. Sangat serakah, siapa yang tidak serakah terhadap begitu banyak kristal energi spiritual? Jika mereka mendapat bagiannya, mereka akan sejahtera. Itu cukup untuk membentuk kekuatan yang sebanding dengan negara besar. Tak terbayangkan, segera, kedua belah pihak melonjak hingga 300.000 kristal energi spiritual. Namun kedua belah pihak masih tidak puas satu sama lain. Dan sikap terus berteriak, "Ayo, teruskan, siapa yang takut pada siapa?" Teriak lelaki itu dengan geram. Masih ada pertarungan besar antara kedua belah pihak. Ye Junlin tersenyum, teruslah berteriak, "Setidaknya kamu harus berteriak 1 juta yuan, kan?" Saat ini, beberapa pemimpin lelang datang. Sepertinya mereka sudah memikirkan gerakan buruk. Bagaimana menghadapi gerakan buruk Ye Junlin? Mereka tidak menyangka Ye Junlin akan melakukan tindakan seperti itu sebelumnya. Tangkap mereka lengah, oleh karena itu, mereka segera mulai membahas tindakan penanggulangannya. Untungnya, saya akhirnya memikirkannya. Mereka memandang Ye Junlin dengan senyuman jahat di bibir mereka. Penawaran di lapangan telah mencapai puncaknya. "Ayo, lanjutkan," pria itu berteriak dengan gila. 350.000 kristal energi spiritual, saya tidak percaya Anda bisa mengikuti saya. Setelah perwakilan kerajaan Macan Tutul Salju menerima instruksi Ye Junlin, dia tidak melakukannya, tidak peduli. Tidak peduli seberapa banyak kamu berteriak, seseorang akan mengatakan yang sebenarnya. Baru saja, Ye Junlin menjelaskan bahwa dia membutuhkan setidaknya 1 juta yuan untuk memulai. Dari sini ke sana, perwakilan Snow Leopard Nation mengangkat tangannya dengan percaya diri. Kalau begitu 40. Tetapi ketika dia hendak berteriak, penanggung jawab pelelangan di atas panggung langsung berteriak, "Oke, 350.000 yuan, 1 kali, 2 kali, 3 kali, deal." "Bang," teriaknya terlalu cepat, "jangan beri kesempatan kepada siapapun sama sekali." 10.000, penanggung jawab pelelangan akhirnya membuat keputusan akhir. Perwakilan kerajaan Macan Tutul Salju meneriakkan 10.000 kata. Terlihat betapa cepatnya penanggung jawab lelang berbicara. Jangan beri orang lain kesempatan untuk berteriak. Namun keputusan terakhir datang begitu cepat sehingga semua orang di ruangan itu menjadi lengah. Perwakilan Snow Leopard Nation merasa bingung. Ye Junlin juga bingung. Semua orang yang hadir tercengang. Termasuk orang di balik kerajaan Elang Perang dan Hydra, mereka semua tercengang. Ini, apa yang terjadi? Apakah ada operasi seperti itu? Saya benar-benar tidak menduganya, aku sudah selesai. Dr. Dark dan yang lainnya juga tercengang. Apakah ada yang seperti ini? Tidak membiarkan pembeli menawar, dikonfirmasi langsung oleh penjual. Di atas panggung, penanggung jawab pelelangan berkata sambil tersenyum, "Selamat kepada pria ini karena telah meminum obat ajaib ini." Bahkan orang itu pun bingung. Dia siap melawan Ye Junlin sampai akhir. Alhasil, diumumkan bahwa obat ajaib itu miliknya. Dia bahkan belum mengambil tindakan. "Hei, apa yang terjadi? Saya belum berteriak. Saya tidak menyerah. Saya akan menaikkan harga." Perwakilan negeri Macan Tutul Salju menjadi cemas dan segera berteriak. "Hanya saja apapun yang Anda katakan, orang tidak akan memperhatikan." Perwakilan kerajaan Macan Tutul Salju tentu saja menolak. "Bagaimana Anda bisa menindas orang seperti ini?" Tetapi penanggung jawab pelelangan tersenyum dingin. "Apakah ada? Mengapa saya tidak mendengar Anda berteriak? Saya hanya yakin karena tidak ada yang berteriak,"
perwakilan negara macan tutul salju menjadi cemas dan segera berkata, dia teriak 30-50 ribu yuan. Saya ingin berteriak meminta 400 ribu yuan, tetapi saat saya hendak berteriak, Anda memberi saya palu. Orang yang bertanggung jawab atas pelelangan mencibir, saya tidak melihat Anda berteriak sama sekali. Aku dengan jelas melihatmu, aku akan menyerah. Aku menunggu 1 menit penuh dan melihat tidak ada yang berteriak sebelum aku yakin, di mana kamu berteriak. Perwakilan negara macan tutul salju, apakah ini penuh omong kosong? Menunggu 1 menit lagi, belum melihat dirimu sendiri. Ini hanya penipuan, kita harus memutarbalikkan fakta dan mengacaukan benar dan salah. Benar, aku tidak melihatmu berteriak. Mereka menunggu sebentar dan kamu tidak berteriak. Petik 2. Benar. Kami tidak melihatnya sama sekali, ya. Kami berada di atas panggung sepanjang waktu. Hei, aku tidak melihatmu berteriak. Yang lain juga berkata, bahkan Hydra dan organisasi yang ingin membalas dendam terhadap Hydra kehabisan satu demi satu. Kita bisa bersaksi, semenit kemudian, tidak ada yang berteriak, sudah dipastikan. Iya, berhentilah membuat alasan, mata orang-orang tajam. Saya belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti Anda. Kaulah yang curang, hampir semua penonton mendengar suara-suara seperti itu. Ingin menipu masalah ini sampai mati. Perwakilan kerajaan macan tutul salju tidak bisa membantah, ingin menangis tapi tidak ada air mata. Siapa yang curang? Siapa yang tidak tahu malu? Memanfaatkan banyaknya orang, mereka secara langsung memutarbalikkan fakta dan menyalahkan segalanya pada dirinya. Sangat tidak tahu malu, bersambung.